Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita masuk awal pembahasan Al-Firqatun Najiyah. Beliau awali dengan satu ayat yang ayat ini dipegangi oleh hampir seluruh firqah, tetapi banyak dari mereka tidak memahami ayat ini. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an. Apa yang dimaksud dengan tali Allah di sini? Wahyu. Wahyu. Wahyu ada dua, yang matlu dan ghairu matluwin. Yang ditilawahkan yaitu Al-Quran, kita tilawahkan setiap hari. Yang kedua, yang tidak ditilawahkan. Dua-duanya wahyu. Wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Dengan dua wahyu inilah kita disuruh berpegang teguh. Ketika ada permasalahan, kembalikan kepada wahyu. Ketika ada permasalahan, kembalikan kepada wahyu. Dan begitu seterusnya. Bukan kembali kepada si A, bukan kembali kepada si B, bukan kembali kepada si C, kembali kepada wahyu. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ini apa? Ini akibat. Akibat tidak berpegang teguh dengan wahyu, maka pasti bercerai-berai, pasti pecah. Adakah persatuan di muka bumi yang tidak berdasarkan wahyu? Al-jawab tidak ada. Tidak ada, belum pernah ada, dan tidak akan pernah ada sebuah persatuan yang tidak berdasarkan wahyu. Kalau ada, maka tunggu saat pecahnya, tunggu saat meledaknya. Sebagaimana pelajaran besar dari apa waktu itu kita bahas, jihad Afghan. Jihad Afghan ini pelajaran besar, di mana mereka bersatu padu. Mereka saling membahu, mereka berserikat bersama-sama, satu tujuan, memerangi penjajah kafir Rusia, Uni Soviet. Tetapi mereka tidak berdasarkan wahyu. Mereka dengan manhaj mereka masing-masing, dengan akidah mereka masing-masing, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang Sufiyah, dibiarkan. Yang penting kita memiliki satu musuh yang harus kita perangi. Allah berikan kemenangan, menang mereka. Setelah menang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kemarin? Perang sendiri-sendiri. Perang sendiri-sendiri. Ini dia. Ketika tidak berdasarkan wahyu,
maka tunggu saatnya untuk meledak, untuk bercerai-berai. Ketika berdasarkan wahyu bersatu, walaupun mungkin saling melotot, walaupun mungkin saling debat, saling gebrak meja, tapi sama-sama berdasarkan wahyu, maka ini disebut dengan persatuan. Apakah tidak ada saling debat antara para sahabat? Ada. Adakah saling marah-marahan antara para sahabat? Ada. Tetapi mereka tetap dinyatakan bersatu oleh Allah. Kenapa? Karena sama-sama berdasarkan wahyu. Sama-sama berdasarkan wahyu. Ya. Ketika mengamalkan wahyu, dialah yang berada dalam jamaah. Ini ucapan Ibnu Mas'ud kan? Jamaah persatuan itu siapa? Man wafaqal haq. Siapapun yang berada dalam kebenaran, walau kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Walaupun engkau seorang diri. Yang lainnya semuanya merayakan Maulid Nabi dan tahlilan. Hanya 3 orang yang tidak merayakan. Di kampung itu, di kelurahan itu misalnya. Ribuan orang merayakan Maulid Nabi, hanya 3 orang yang tidak mau. Siapa yang memecah belah? Siapa yang bercerai-berai? Yang 3 orang apa yang ribuan? Yang 3 orang apa yang ribuan? Yang ribuan. Yang berpecah belah itu yang ribuan, bukan yang 3 orang. Yang 3 orang ini berada dalam persatuan, berada dalam jamaah. Yang ribuan itu keluar dari jamaah. Jadi tidak dilihat dari jumlah, tapi dilihat dari benar dan tidaknya, hak dan batilnya. Man wafaqal haq walau kunta wahdak. Karena kebenaran Islam ini, Ahlus Sunnah ini, Salaf ini diibaratkan seperti kain putih. Masih ingat ya? Kain putih, layar putih, tidak ada warna lain. Hijau tidak ada, biru tidak ada, merah tidak ada, kuning tidak ada, semua warna adalah putih. Itulah Ahlus Sunnah, itulah Salaf, itulah Islam. Kapan? 3 orang. Di zaman 3 manusia ini. Di zaman 3 manusia ini masih hidup. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Ketika Nabi masih hidup, maka seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Belum ada Islam Khawarij, Islam Jahmiyah, Islam Qadariyah, Islam Asy'ariyah, Islam Maturidiyah, belum ada. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah Salaf. Kemudian Nabi wafat. Ada berapa firqah? Ada berapa macam kaum muslimin? Masih satu. Masih satu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaf, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifatul Mansurah, Al-Ghuraba. Masih satu. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. 2 tahun memimpin kaum muslimin menjadi khalifah, beliau wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Khattab. Bagaimana di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab keadaan kaum muslimin? Kaum muslimin ada berapa? 1 apa 2 apa 3? Masih 1. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Nah, ketika Umar terbunuh 10 tahun setelah beliau menjadi khalifah, terbunuh saat mengimami salat subuh itu, dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Baru muncul aliran sesat pertama, yaitu Khawarij. Maka Islam pecah menjadi 2. Apa dan apa? Ahlus Sunnah dan Khawarij. Qadariyah belum ada, Asy'ariyah belum ada, Maturidiyah belum ada, Jahmiyah, Syiah belum ada. Baru ada 2, kaum muslimin Khawarij, kaum muslimin Khawarij. Dan kelihatan siapa Khawarij itu. Maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, pelajaran sudah lewat kan.
putih. Keadaan Islam salaf itu putih. Lalu datang orang memberikan warna di kain putih itu hijau. Datang lagi memberikan warna apa? Biru. Datang lagi memberikan warna merah, jingga, kuning, ini itu. Maka di akhir zaman setelah sekian abad, layar itu menjadi penuh warna. Putihnya masih ada apa tidak? Putihnya masih ada apa tidak? Masih. Putihnya masih ada. Ada putihnya, ada kuningnya, ada hijaunya, ada birunya, hampir semua warna ada di situ. Putihnya masih ada. Orang yang tidak tahu permasalahan, orang yang tidak tahu dalil, orang yang datang belakangan akan menyangka bahwa layar ini terdiri dari beberapa warna. Salah satunya putih. Berarti putih sejajar dengan biru, putih sejajar dengan hijau, dengan kuning, dengan hitam, dengan merah, dan seterusnya. Enggak faham dia. Adapun orang yang faham, tahu sejarah, tahu dalil, dia akan mengatakan warna asli dari layar ini, kain ini adalah putih. Hijau, kuning, biru, hitam, merah, dan seterusnya itu warna mendatang. Warna yang muncul belakangan, bukan warna asli. Maka jangan pernah mengatakan bahwa Islam ini berfirqah-firqah. Salah satu firqahnya adalah salaf. Gitu ya. Maka salaf itu sebanding dengan Murji'ah, sebanding dengan Qadariyah, sebanding dengan Syiah, sebanding dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, sebanding semua di bawah naungan Islam. Jadi Islam itu pecah menjadi Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Maturidiyah, salaf. Betul? Salah. Yang benar, Islam ini semuanya adalah salaf. Islam itu adalah salaf, karena salaf adalah Rasul dan para sahabat. Islam ini adalah salaf. Tidak ada Islam yang bukan salaf. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Lalu menyempal salah satu golongan tadi Khawarij. Muncul lagi Qadariyah, muncul lagi Syiah, muncul lagi Murji'ah, Jahmiyah, Jabariyah yang ada di zaman sahabat. Berapa waktu itu? Firqah yang muncul ketika para sahabat masih hidup ada berapa dulu? Ada 4. Ada 4. Ya, Asy'ariyah belum ada, Maturidiyah belum ada. NII, LDII, Islam Jamaah, Jamus, Jamaatul Muslimin, apalagi. Itu kan di negeri kita, di Indonesia, ya kan? Gitu. Ini yang tahu sejarah. Jadi Islam itu apa sih? Salaf. Salaf itu apa sih? Islam. Orang Rasul dan para sahabat kok. Jadi keliru kalau salaf itu adalah aliran di dalam Islam. Aliran yang benar, yang lainnya salah, ini kurang tepat. Walaupun tentu mungkin maksudnya baik, yang lain salah, yang ini benar. Tapi yang tepat adalah Islam itulah adalah salaf. Salaf itu adalah Islam. Persis ucapan Al-Imam Al-Barbahari. As-sunnatu hiyal Islam wal Islamu huwa as-sunnah. Sunnah itu apa sih? Islam. Islam itu apa sih? Sunnah. Sunnah ya Islam, Islam ya sunnah. Itu yang tepat. Ya. Muncul firqah-firqah yang lain belakangan. Muncul ini, muncul itu. Inilah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Kalau apa? Kalau kalian keluar dari wahyu, pasti bercerai-berai. Ayat kedua,
Qala Allah Ta'ala, ini terdapat dalam surah Ar-Rum yang tadi Ali Imran ya. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrik. Orang musyrik itu apa? Minalladzina farraqu dinahum. Yang mentafrik agama mereka, yang berfirqah-firqah. Agama itu dibikin firqah-firqah. Ini kaum musyrikin. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya berada dalam satu keyakinan? Tidak. Berfirqah-firqah mereka. Ada yang begini, ada yang begitu. Maka kaidahnya apa? Kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah pasti apa? Pasti akan berfirqah-firqah lagi. Ini kaidahnya. Kalau tidak berfirqah-firqah lagi, kalau tidak pecah, maka dia bukan firqah. Ciri khas firqah adalah berfirqah-firqah lagi. Antum bisa lihat hari ini. Ya. Pecah lagi. Tadinya satu. Karena dia masuk parlemen, bikin partai, ini nggak setuju, nggak bisa, haram masuk parlemen, haram bikin partai, maka bikin, muncul lagi. Tadinya satu. Itu firqah. Adakah salaf seperti itu? Tidak ada. Tidak ada salaf seperti itu. Yang ada salaf apa bukan salaf? Gitu. Ahlus sunnah apa bukan ahlus sunnah? Itu yang ada. Bukan ahlus sunnah itu pecah, salaf itu pecah. Tidak. Salaf itu siapa tadi? Rasul dan para sahabat. Mana mungkin Rasul dan para sahabat pecah? Nah, siapapun dari kita yang agamanya, yang akidahnya, yang tauhidnya, yang akhlaknya, yang melempar jumrohnya, yang wudunya, yang tayamumnya mengikuti Rasul dan para sahabat, dialah salaf, ahlus sunnah. Yang tidak, keluar tidak otomatis kafir. Keluar dari ahlus sunnah otomatis kafir? Tidak. Oleh karena itu, jangan mudah-mudah mengatakan si fulan ahlus sunnah. Jangan mudah-mudah. Mudah-mudahlah mengatakan si fulan muslim. Mengatakan si fulan muslim mudah sekali. Yang hadir di sini tidak perlu kita cek satu persatu, wajib kita yakini, wajib kita tentukan muslim. Bahkan yang di bawah, yang dengar azan tapi masih asik jual beli, kita katakan kafir? Tidak, muslim. Selagi tidak jelas-jelas dia keluar masuk gereja, selagi belum jelas-jelas dia masuk Buddha, masuk Hindu, Konghucu, suka terlihat Jumatan di masjid, suka terlihat sholat Id, wajib kita nyatakan dia muslim. Dan saudara kita, selesai. Salam kita jawab, kita ketemu, kita sampaikan salam. Minta nasihat, kita nasihati. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Dia mati, kita sholati, kita antarkan jenazahnya ke kuburan. Muslim. Enggak perlu ahlus sunnah apa bukan, enggak perlu. Kalau masalah ini. Tapi mengatakan si fulan ahlus sunnah, nanti dulu. Katakan saja si fulan muslim. Saudara kita selesai. Mengatakan si fulan ahlus sunnah berat. Gimana enggak berat? Dia harus memenuhi ratusan kriteria. Dia meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy. Dia meyakini bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dia meyakini bahwa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Dia meyakini bahwa syafaat Nabi itu hak, siksa kubur itu hak. Dia meyakini adanya 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dengan 4 syarat. Ini ratusan. Dan tidak mudah mengucapkan si fulan ahlus sunnah, si fulan ahlus sunnah. Cukup katakan si fulan muslim, selesai saudara kita. Hak dia ada di kita, kewajiban kita ada di dia.
Paham ya? Nah, apalagi dalam masalah mencari ilmu, duduk di majelis, ya, ini lebih berat lagi. Ya, majelis itu, ilmu itu surga neraka kita, maka tidak boleh kita gegabah. Ahlus sunnah, iya. Bukan ahlus sunnah, jangan. Tanpa harus ada cacian, makian. Cukup kita selamatkan diri kita. Kalau ahlus sunnah teruskan, bukan, jangan. Adapun salam, bergaul dan seterusnya, hak dia ada di kita. Dia muslim, mempunyai hak 5 atau 6 hak itu ada di kita yang tadi kita bahas tadi. Menjawab salam, memenuhi undangan, memberikan nasihat ketika diminta nasihat, menyolati ketika dia mati dan seterusnya. Wa kanu syi'a, dan mereka bersyiah-syiah. Syiah itu apa? Kelompok, golongan. Oleh karena itu orang Syiah senang dibilang Syiah. Karena Syiah itu ada Syiahnya Ali, ada Syiahnya Muawiyah, kan dulu begitu. Ketika terjadi fitnah peperangan antara Ali dan Muawiyah, ada istilah ini Syiahnya Ali, ini Syiahnya Muawiyah. Maka mereka senang dikatakan Syiahnya Ali. Mereka tidak suka, mereka marah, mereka dongkol kalau dikatakan Rafidah. Rafidah, membongkar aib mereka. Istilah Rafidah, ucapan Rafidah itu membongkar aib mereka, dibongkar oleh kalimat ini. Karena Rafidah, Rawafid artinya menolak. Kenapa mereka dikatakan Rafidah, menolak? Karena mereka menolak ajakan imam mereka. Cicit dari Ali bin Abi Thalib kan imam mereka, ya kan? Mengajak mereka untuk apa? Untuk mendoakan Abu Bakar dan Umar, untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, untuk memohonkan ampun untuk Abu Bakar dan Umar, jangan mencaci maki, menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar. Itu diajak oleh imam mereka. Mungkin imam yang kelima atau ke-6 kan, mereka kan 12. Mereka nggak mau, mereka menolak. Sejak saat itulah mereka dijuluki oleh para ulama Rafidah, orang-orang yang menolak, Rawafid. Ya. Kalau Syiah mereka senang. Di sini ada kalimat Syiah, kelompok. Wa kanu syi'an, mereka bersyiah-syiah. Mereka berkelompok-kelompok secara bahasa. Maka tidak boleh dalam agama ini berkelompok-kelompok. Udah satu saja, agamanya siapa? Agamanya Rasul dan para sahabat. Kalau semua kembali kepada Rasul dan para sahabat, semua kembali kepada Rasul dan para sahabat, insya Allah tidak ada kelompok-kelompok. Kenapa berkelompok-kelompok? Karena tidak kembali kepada Rasul dan para sahabat. Ya maulid Nabi mudah. Kan berdebat nih tentang maulid Nabi. Ada yang fanatik menyegarkan maulid Nabi, ada yang antipati. Coba kalau kita legowo, kalau kita ikhlas, kembali ke agamanya Rasul dan para sahabat, tinggal ditanyakan, Rasul dan para sahabat ngadain maulid apa tidak? Gampang kan? Mudah. Insya Allah tidak ada kelompok-kelompok itu kalau kembali kepada Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat mentahlilkan kematian apa tidak kalau ada kematian? 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, mengadakan apa tidak? Mudah kan? Sangat mudah. Kalau agama itu dikembalikan kepada Rasul dan para sahabat. Apa yang Rasul dan para sahabat lakukan di malam tahun baru Islam? Ada yang dilakukan? Kalau nggak ada, jangan kita mengadakan apapun. Ini nikmat, ini mudah. Hanya hawa nafsu kita yang mengungkungi diri kita, menguasai diri kita. Akhirnya yang mudah pun kita tidak bisa. Padahal mudah. Kembali kepada Rasul dan para sahabat, kembali kepada Rasul dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Selesai. Semua permasalahan
Dari tauhid, akidah, manhaj, ibadah, akhlak, sampai sekedar melempar jumrah, mencium hajar aswad, tayamum. Rasul dan para sahabat tayamum itu sampai siku apa pergelangan. Rasul dan para sahabat tayamum itu 2 kali ngambil apa sekali. Nah, ini dia pelajaran kita yang tentu kita pelajari sampai mati. Terus kembali kepada Rasul, para sahabat, Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu muncul kaidah, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Kalau sesuatu itu benar, baik, tentu mereka yang pertama kali melakukan. Rasul dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Kalau para rakyat disuruh ikut-ikutan memilih pemimpin, khalifah, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Gak ada. Ketika terpilihnya Abu Bakar, seluruh sahabat bersama tabi'in ikut serta? Tidak, hanya belasan orang. Apalagi Umar, hanya berapa orang? Umar jadi khalifah itu ada di mulut berapa orang? 1 orang. Siapa? Abu Bakar. Utsman 6 orang. 6 orang dengan Utsman. Jadi sebelum Umar tadi, sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar menunjuk Umar. Nanti kalau aku mati, penggantiku adalah Umar. Sebelum Umar wafat, usus beliau sudah keluar, ditusuk tadi. Beliau menunjuk 6 orang. Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf. 6 orang ini diserahi oleh Umar. Siapa yang akan jadi khalifah sepeninggalku nanti, terserah kalian berenam. Terserah kalian berenam, silahkan musyawarah. Yang lainnya nggak tahu menau. Habrul ummah, ulamanya umat ini, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, nggak tahu menau. Yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram di umat ini siapa? Mu'ad bin Jabal, nggak tahu menau. Umatku yang paling tahu tentang faraid, Zaid bin Sabit, nggak tahu menau. Umatku yang persaksiannya sebanding dengan 2 orang, tidak tahu menau. Banyak keutamaan sahabat lain, nggak tahu menau. Khalid bin Walid nggak tahu menau. Amr bin As, Abu Hurairah nggak tahu menau. 6 orang ini. Adakah kebaikan menyertakan seluruh kaum muslimin ikut-ikutan menentukan satu pemimpin? Tidak ada kebaikan. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Berarti kita ikut-ikutan, mengikuti sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Kalau kita ikut-ikutan berarti mengikuti sesuatu yang tidak baik. Kan yang terbaik diserahkan kepada orang-orang yang berilmu, ahlul halli wal aqdi, segelintir orang lah. Nah, kita ikut serta, gagap gempita. Kebaikan? Bukan kebaikan. Pernah antum dengar kejayaan Islam, kemenangan Islam, daulah Islamiyah gara-gara menang pemilu? Pernah dengar? Apa di Aljazair, apa di Mesir, apa di Saudi, apa di Indonesia? Islam tegak, Islam jaya, Islam berkibar gara-gara menang pemilu. Pernah dengar? Gak ada. Gak ada. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kebenaran Allah dan Rasulnya. Jangan berharap dari sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan itu kan penghinaan besar. Sistem demokrasi itu penghinaan besar. Kepada siapa? Kepada para ulama, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang baik dihinakan oleh sistem demokrasi. Kenapa? Karena seorang ulama besar, alim, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, dengan seorang pelacur, di mata demokrasi sama apa? Beda? Sama. Kalau milih suaranya satu, berhak memilih dan dipilih.
Kufur ini. Luar biasa kufurnya ini. Menghina para ulama. Bagaimana ulama disamakan dengan pelacur? Haknya sama. Mestinya kalau mereka mau menghormati para ulama, orang yang berilmu, pelacur suaranya 1, ulama ketika nyoblos suaranya 1000. Nah, baru. Ini agak memuliakan ulama, agak memuliakan orang yang berilmu, belum orang yang soleh, belum orang yang ahli, profesor, doktor, ahli di bidangnya, dengan orang yang SD saja nggak lulus. Di mata demokrasi sama, berhak memilih, berhak dipilih. Dengan preman sama. Bagaimana ajaran seperti ini kita mau berharap ada kebaikan di dalamnya, lalu kita ikut-ikutan dengan berharap nanti kita punya pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rapuh sekali keyakinannya terhadap dalil. Rapuh sekali. Karena dalil mengatakan Allah akan berikan pemimpin yang yahduna bi amrina. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Ketika mereka sabar dan yakin, sabar dan yakin, sabar dan yakin. Nggak ada. Ketika mereka pilih mana yang terbaik, nggak ada. Cukup bagi kita sabar yakin, yakin sabar, sabar yakin. Allah akan berikan pemimpin yang baik. Ingat Hajjaj bin Yusuf? Ingat ya, betapa sadisnya, betapa zalimnya, betapa buruknya. Cucu Abu Bakar dia bunuh, Abdullah bin Zubair, di hadapan ibunya Asma binti Abu Bakar, di depan Ka'bah. Dan entah berapa ribu kaum muslimin yang mati di tangan dia. Tapi muslim Hajjaj bin Yusuf, muslim. Di situ masih ada Anas bin Malik, di situ masih banyak para sahabat. Asma binti Abu Bakar masih hidup, para sahabat masih hidup. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Nah, sabar yakin, sabar yakin, sabar yakin. Nggak ada. Nggak ada yang dilakukan oleh para sahabat. Kita turun ke jalanan, kita teriak-teriak, kita demo agar Hajjaj bin Yusuf diganti. Tidak. Diam, sabar, diam, sabar. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jika kalian dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang korup, yang buruk, yang kejam, yang bengis, berarti kalian sedang apa? Sedang diuji oleh Allah. Bisa sabar apa tidak? Kalau sabar, lulus. Ketika lulus, Allah berikan sesuatu. Betul mereka nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada hujatan, nggak ada turun ke jalanan demo, nggak ada. Apa istilah sekarang, somasi, petisi, apa, nggak ada. Udah dia memohon kepada Allah, waktu sholat, waktu baca Al-Quran, dia, ya. Apa yang terjadi? Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah berikan hadiah yang luar biasa kepada kaum muslimin hari itu yang telah bersabar. Apa hadiahnya? Umar bin Abdul Aziz. Ini hadiah luar biasa Allah berikan. Cicit dari Umar bin Khattab, ya, luar biasa solehnya, amanahnya, jujurnya. Allah memenuhi janjinya, karena Allah memang tidak pernah ingkar janji. Ketika apa? Ketika kaum muslimin memenuhi syarat, yaitu sabar. Luar biasa. Siapa yang tidak bahagia memiliki pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, yang ketika beliau memimpin, menumpuk harta Baitul Mal itu bertumpuk-tumpuk. Kaya kaum muslimin, kaya raya. Ya. Bandingkan dengan keadaan kaum muslimin hari ini. Bandingkan dengan keadaan kita di tahun 98. Enggak sabar. Cacian, makian, demo, turun ke jalanan.
Sama dengan kaum muslimin kita di Mesir, di Syria, saudara-saudara kita di Libya, nggak sabar. Akhirnya sekarang mereka mendapatkan kebaikan apa keburukan? Kebaikan apa keburukan saudara-saudara kita di Syria? Keburukan. Ya kan? Keburukan. Mereka menyesal warga. Coba mereka nggak usah turun ke jalanan, nggak akan terjadi hal seperti ini. Mau sholat berjamaah saja susah, mau makan susah, mau minum susah. Ya, barangkali separuh lebih. Katanya hampir 80% listrik itu sudah tidak ada lagi. Mengerikan. Gara-gara tidak sabar. Dipimpin oleh manusia buruk seburuk Bashar. Saya kira nggak ada apa-apanya Bashar dibanding Hajjaj bin Yusuf. Ya, kenapa nggak sabar? Bahwa Bashar itu buruk, kufur, iya. Iya, tapi Nabi berpesan, sabar, sabar. Nah, saudara-saudara kita nggak sabar, turun ke jalanan. Kan yang mengawali semua ini di Syria siapa sih? Bashar apa rakyat? Rakyat apa Bashar? Rakyat. Kalau kita mau jujur. Apa tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, Bashar langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerbu rakyatnya? Enggak kan? Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba rakyat demo, turun ke jalanan, menuntut Bashar turun, ikut-ikutan Libya, ikut-ikutan Mesir, kan begitu. Ya, Mesir barangkali ikut-ikutan Indonesia, kan duluan Indonesia, ya kan? Mereka tidak mengambil pelajaran dari negeri kita Indonesia. Indonesia dapat apa? Ketika Pak Harto digulingkan, turun, dapat apa coba? Satu provinsi hilang, berapa triliun rupiah yang dikorbankan, berapa nyawa, berapa darah hilang. Ya, setelah beliau digulingkan, gambar porno di mana-mana, aliran sesat begitu bebasnya, keburukan demi keburukan, cacian, makian, perpecahan, buruk sekali. Gara-gara tidak sabar. Dipimpin oleh pemimpin zalim. Nah lihat, ini bagian dari kembali kepada manhaj para sahabat. Kembali kepada manhaj para sahabat. Luas sekali. Bukan hanya masalah tauhid, ibadah, akidah, termasuk masalah siasah syar'iyyah. Kembali kepada para sahabat, kembali kepada para sahabat. Ya. Kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin insyaallah ta'ala. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap kelompok, setiap firqah pasti apa? Pasti akan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Bagi Mu'tazilah yang paling hak siapa? Mu'tazilah. Bagi Asy'ariyah yang paling hak siapa? Asy'ariyah. Bagi Maturidiyah yang paling benar siapa? Maturidiyah. Nah, kita tidak usah mengklaim yang paling benar kita, tidak. Yang paling benar adalah Rasul dan para sahabat. Apa mereka mau nolak nih? Seandainya kita katakan bukan Pak, yang paling benar bukan Mu'tazilah, bukan Jahmiyah, bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Yang paling benar adalah Rasul dan para sahabat. Mosok mereka tolak? Nah, karena yang paling benar adalah Rasul dan para sahabat, mari kita belajar. Rasul dan para sahabat kalau wudhu kayak apa? Apa nepuk-nepuk jidat 3 kali begini kalau wudhu? Nah, Rasul dan para sahabat kalau mencium Hajar Aswad gimana? Dikecup? Ada bunyi kecupan apa tidak? Ini bagian dari mana? Rasul dan para sahabat kalau memilih pemimpin bagaimana? Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana, apa Allah bersemayam di arsy? Rasul dan para sahabat mengatakan kejayaan umat diawali oleh pemimpin, apa diawali oleh rakyat, dan seterusnya. Dan itulah pelajaran kita. Dan itulah siang malam setiap hari, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, kita dalam rangka belajar ke situ. Agar tauhid kita, ibadah kita, muamalah kita sama dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat.
Berarti kita tidak mengklaim diri kita sedang belajar. Maka salaf itu isinya apa? Salaf itu isinya apa? Belajar. Ya, ada salaf demo? Nggak ada. Bikin partai? Nggak ada. Bikin ormas? Nggak ada. Organisasi? Nggak ada. Bikin yayasan kan kepaksa aja. Orang salaf bikin yayasan kepaksa. Kalau kalau boleh tanpa yayasan, bikin masjid, bikin pesantren tanpa ya ngapain? Kan negara mengharuskan ada yayasan untuk mempermudah bagaimana pembangunan masjid dan sebagainya. Kalau enggak ngapain? Cukup 1 orang, 2 orang. Maka salaf itu ciri khas belajar, terus belajar sampai mati. Itu ciri khas salaf. Bukan bikin ini, bikin itu, gerakan ini, gerakan itu, tidak. Dan nggak perlu gerakan-gerakan itu. Dengan sunnah Nabi sudah cukup. Dengan sunnah Nabi sudah cukup. Nggak perlu gerakan-gerakan. Gerakan anti pembangunan gereja misalnya. Tujuannya tentu bagus ya kan. Maksud ada gereja di tengah-tengah pemukiman kaum muslimin, bikin gerakan. Perlukah? Sebetulnya kalau faham sunnah nggak perlu. Kalau kaum muslimin faham sunnah nggak perlu. Kalau kaum muslimin semua mayoritas faham sunnah nggak perlu gerakan seperti itu. Ya. Kalau para tukang, para kenek, para mandor, para pemborong faham sunnah, dia disuruh borong bangunan bikin gereja, kira-kira mau nggak? Ya nggak mau lah, dosa kan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tukang kenek, tukang ngaduk, mau nggak? Ya nggak mau. Itu pendeta pastor bangun gereja mau nyari tukang di mana? Mau nyari mandor di mana? Kenek di mana? Terpaksa mereka ngaduk sendiri. Kayaknya nggak mungkin juga ya. Nah ini contoh sederhana. Contoh sederhana betapa gerakan itu nggak perlu. Yang penting faham sunnah. Yang penting faham sunnah. Dengan faham sunnah, insya Allah kejahatan-kejahatan itu akan berkurang. Belum lama kita dengar istilah apa itu investasi bodong, ya, nipu itu kan. Banyak nggak yang tertipu? Banyak sekali ya kan. Bahkan sebagiannya pejabat, artis tertipu dengan investasi. Coba kalau yang faham sunnah, mengamalkan sunnah, kira-kira bakal tertipu apa tidak? Kira-kira? Enggak. Mau nggak kira-kira? Pak, kalau Bapak modal 10 juta, nanti Bapak dapat 1 juta tiap bulan. Dan itu benar, nggak bohong. Mau nggak antum kira-kira yang paham sunnah? Mau nggak? Nggak mau. Ini sama saja, bahkan lebih besar dosanya dari zina dengan ibunya, menzinai ibunya. Apa tega kita menzinai ibu kita? Ya, itu dosanya. Invest 10 juta, tiap bulan dapat 1 juta dan pasti. Nggak ada, kalau kami untung dapat, kalau kami rugi nggak dapat, kalau begini nggak ada. Pokoknya kalau Anda serahkan 10 juta, tiap bulan Anda dapat 1 juta, pasti, fix, selesai. Ini dosanya lebih besar dari menzinai ibunya. Waliyadzubillah. Kayak tirrajulu ummahu. Tentu nggak ada yang mau kalau faham sunnah. Gigit jari mereka. Kalau mereka faham sunnah, maka nggak perlu gerakan-gerakan kan? Ini dia. Maka sebetulnya sunnah itu sudah satu saja. Jalan keluar dari permasalahan yang ada satu saja, sunnah. Faham sunnah, mengamalkannya. Faham sunnah, mengamalkannya. Selesai. Permasalahan itu akan selesai insyaallah ta'ala. Lihat, masalah demi masalah terjadi karena banyak dari kita yang nggak faham sunnah, tidak mengamalkan sunnah. Haruskah ada gerakan boikot ini, boikot itu? Nggak perlu. Ketika kita semua faham sunnah, nggak perlu boikot-boikot. Dengan sendirinya mereka gulung tikar. Dengan sendirinya ekonomi kaum muslimin akan bangkit. Kalau kita faham sunnah, maka sudahlah.
Amalkan sunnah, amalkan sunnah, amalkan sunnah Nabi. Gigit dengan gigi geraham. Udah, nggak usah dengan kalimat gerakan. Nah, ini sholat subuh berjamaah aja disebut gerakan. Kan aneh ya kan? Masuk gerakan subuh berjamaah. Gerakan itu kan biasanya baru. Emang dulu-dulu nggak ada apa sholat subuh berjamaah. Udah dari kakek nenek kita namanya sholat subuh berjamaah laki-laki. Perempuan sholat di rumah. Istilah kita ya standar lah begitu. Sholat subuh berjamaah di masjid itu standar lah. Kalau nggak standar ya qobliyah, ba'diyah, tahajud ini. Sholat subuh berjamaah, zuhur, asar berjamaah. Itu ya seorang muslim biasa seperti itu. Gimana disebut gerakan? Ya, disebut pejuang lagi. Pejuang subuh. Ya. Ini apa ini ya? Lebay ya, gulu ya. Ini kalimat-kalimat yang jauh dari sunnah ya. Cukup sunnah Nabi kita amalkan, sunnah Nabi kita amalkan. Tidak perlu lagi dengan gerakan ini, gerakan itu. Kemudian beliau lanjutkan dengan satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Ini akhir dari kehidupan Nabi. Beberapa bulan sebelum, mungkin beberapa hari sebelum Nabi wafat. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada engkau, kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini beliau diminta wasiat, maka beliau memberikan wasiat takwa. Kemudian wasam'i wat ta'ati. Lihat, ini menunjukkan beliau betul-betul nabi, beliau betul-betul rasul. Beliau ngomong nggak asal-asalan, beliau ngomong diatur oleh Allah. Apa yang akan dilanggar oleh umat beliau, beliau kasih peringatan. Ya, beliau enggak mengatakan sholatlah kalian, puasalah kalian, enggak. Padahal kan jauh lebih besar daripada sekedar mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya jelas kan? Kita taat pada presiden kita besar, kita sholat jauh lebih besar. Tapi kenapa Nabi nggak bilang sholat? Karena tidak sholat itu semua kaum muslimin tahu itu buruk. Gitu. Tidak ada syubhat tentang sholat itu buruk, nggak ada. Sholat itu baik. Beda dengan taat kepada presiden. Lihat berapa banyak yang mencaci maki kita, mencaci maki kaum salaf karena mengajak taat kepada presiden, pemimpin. Dicaci maki kita. Ya, togut kok ditaati, penjilat penguasa, mukanya berminyak, dicaci maki. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dicaci maki. Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul diatur oleh Allah. Sabda beliau yang keluar dari lisan beliau diatur oleh Allah. Lihat, taati pemimpin kalian, taati pemimpin kalian. Karena beliau tahu bahwa jutaan kaum muslimin di akhir zaman tidak akan taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin merupakan sesuatu yang buruk katanya. Pemimpin jangan ditaati. Lihat-lihat dulu pemimpin yang kayak apa ini. Ini syubhat, ini salah. Untuk taat kepada pemimpin itu sama dengan taat kepada ibu, sama dengan istri taat pada suami. Tidak boleh lihat orangnya. Apakah istri taat kepada suami? Lihat-lihat dulu suaminya kayak apa. Suami jarang sholat, suami sering mabuk, masuk ditaati. Salah. Walaupun jarang sholat, walaupun sering mabuk, ketika dia minta bikinin kopi, wajib nggak istrinya? Wajib. Kecuali disuruh membelikan khamar, ya jelas nggak boleh. Disuruh bikin kopi, wajib. Walaupun
jarang sholat dia, karena masih suami istri. Sama dengan ibu, kita taat kepada ibu, apa kita lihat-lihat ibu kita kayak apa? Ibu kita solehah apa tidak? Ibu kita bijaksana? Tidak. Mau ibu kita zalim, mau ibu kita buruk, mau ibu kita koruptor, penjahat, bahkan pelacur sekalipun, ketika menyuruh kita bikin kopi, menyuruh kita ambil ini, ambil itu, wajib nggak ditaati? Wajib. Begitu pula pemimpin. Nggak usah ikut campur pemimpin kita, mau jarang sholat, mau nggak faham sunnah, mau nggak bisa baca Al-Quran, nah urusan beliau dengan Allah. Urusan kita dengan presiden kita, dengan raja kita, dengan amir kita, taat. Yang penting perintahnya haram apa tidak? Yang penting perintahnya maksiat apa tidak? Kalau perintahnya maksiat tentu tidak boleh kita taati. Kita disuruh motong jenggot, kita disuruh wanitanya melepaskan jilbab, kita disuruh diwajibkan berpakaian isbah, kita diwajibkan makan riba, asuransi, tentu tidak boleh ditaati. Tapi sekedar pakai helm, sekedar KTP, sekedar ini itu yang halal, wajib ditaati. Ini dia. Bahkan apa kata Nabi tentang setan? Apa hubungannya pemimpin dan setan? Ya. Qulubuhum qulubus syaitan fi jismil insan. Walaupun presidenmu, rajamu, amirmu, khalifahmu, hatinya itu hati syaitan. Kayak apa jahatnya ya? Hati setan. Fisiknya doang yang manusia. Tangannya, kakinya, perutnya, kepalanya, kepala manusia. Padahal hatinya setan. Saking kejamnya, saking dolimnya. Kata Nabi, taati. Taati, taati, jangan dicaci maki, sabar, sabar. Ya, saya kira kita belum berani mengatakan presiden kita, raja kita, amir kita udah kayak setan, nggak berani kan? Nah, lebih harus kita taati lagi, ya kan? Orang kayak setan aja kita taati, sabar. Sabda Nabi SAW. Kita mau tolak dengan ra'yu kita, dengan logika kita. Ini sabda Nabi SAW. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Beliau mencontohkan penampilan. Apa? Budak Habsyi. Hitam, pesek, rambutnya keriting, ya, muter-muter di situ terus, nggak panjang-panjang gitu ya rambutnya. Pokoknya penampilan yang jelek. Ya, kepalanya kecil seperti anggur kering, kismis. Walaupun sejelek itu, tetap harus kita taati. Fa innahu man ya'is minkum fasayara fihi ikhtilafan katsira. Karena yang akan hidup lama sepeninggalku pasti akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Perselisihan yang banyak sekali. Barangkali kita setelah sampai zamannya, ya kan? Banyak sekali kan? Ada yang kunut subuh, ada yang tidak, ada yang usoli, ada yang tidak, ada yang maulid, ada yang tidak, banyak sekali. Entah berapa ribu itu perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, banyak sekali. Barangkali telah sampai zamannya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Lihat, Nabi memberikan jalan keluar. Nabi memberikan jalan keluar. Apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ketika kalian melihat perselisihan yang banyak itu, kembalilah kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat, begitu. Maka tidak benar ketika ada perselisihan yang banyak lalu didiamkan. Yang pakai kunut subuh biarkan saja, yang tidak kunut subuh biarkan saja. Ini benar, ini benar. Yang salah yang nggak sholat subuh. Itu anak kecil juga tahu, ya kan? Nggak seperti itu. Rasul dan para sahabat subuh pakai kunut apa tidak? Rasul dan para sahabat sholat pakai usoli apa tidak?
Rasul dan para sahabat ngadain maulid Nabi apa tidak? Rasul dan para sahabat kalau ada orang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari apa tidak? Dan begitu seterusnya. Ratusan ribuan permasalahan kembalikan Rasul sahabat, Rasul sahabat. Karena jaminan kebenaran adalah mereka dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Manusia-manusia seperti itulah yang harus kita contoh. Agamanya, ibadahnya, akhlaknya, tauhidnya, agar kita bernasib seperti mereka. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Berarti apa? Berarti enggak main-main. Berarti ngotot. Berarti jangan apa istilahnya sambil lalu, sambil santai, tidak. Gigit dengan gigi geraham, menunjukkan mudah lepas. Maka biar tidak lepas, gigit dengan gigi geraham. Kalau tidak, lepas. Karena godaan dari kiri kanan. Cacian makian tidak henti-hentinya, sebagaimana tadi. Dan beberapa orang tumbang, bahkan sebagiannya dai. Sudah lelah dia, capek. Berbicara syirik, berbicara bid'ah. Orang tidak suka. Sekarang enggak lagi. Udah enggak ada syirik-syirikan, enggak usah bid'ah-bid'ahan ya. Udah dakwah yang enggak berisiko ya, ngomongin sedekah, ngomongin akhlak, ngomongin birrul walidain. Enggak berisiko ya. Enggak ada yang sakit hati. Bak dakwah mau ulama siapa berbicara tentang birrul walidain, berbicara tentang sedekah, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang bagaimana dermawan, bagaimana membantu sama muslim. Enggak ada yang sakit hati. Beda dengan bicara manhaj, syirik, bid'ah, bid'ah syirik. Panas telinga, panas hati. Tapi memang harus Nabi yang menyuruh demi menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan, mau nggak mau. Sebagian saudara kita capek, lelah ya. Karena itu rugi kalau kita habiskan waktu berbicara tentang sedekah, berbicara tentang birrul walidain, berbicara tentang akhlak, rugi, habis waktu di situ ya. Sekali-sekali bolehlah. Ini manhaj nih, akidah, tauhid, manhaj. Karena ini yang sedang dibutuhkan oleh kaum muslimin hari ini, dibutuhkan. Kalau masalah birrul walidain, kalau masalah akhlak mulia, saya kira nggak ngaji juga tahu. Sekedar tahu ya, nggak ngaji tahu. Nggak usah ngaji ya, sopan sama ibu dengan nggak sopan sama ibu, bagusan mana? Tentu bisa jawab. Bakhil sama dermawan, bagusan yang mana? Tentu yang nggak ngaji juga tahu. Ya kan? Emosian dengan sabar, bagusan yang mana? Nggak ngaji, tahu. Yang baik itu merayakan Isra Mi'raj apa tidak? Ini nggak tahu kalau nggak ngaji, ya kan? Harus ngaji dulu dengan benar baru tahu. Yang bagus itu merayakan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzulul Quran, apa tidak merayakan? Kan gitu. Bahkan tadi yang benar mencium Hajar Aswad itu dengan menempelkan bibir saja atau dengan kecupan. Tahu dari mana? Kalau nggak belajar. Ini dia yang mestinya diperbanyak porsinya. Agar apa? Agar kaum muslimin selamat. Saya kira kalau membahas yang tadi nggak usah salaf juga banyak. Maka kalau mau pakai gampang-gampangan, biarkan mereka. Biarkan dai-dai non salaf yang berbicara tentang birrul walidain, berbicara tentang akhlak mulia, biarkan mereka. Kita berbicara tentang manhaj, akidah manhaj, gitu. Biarkan mereka lah membahas tentang sedekah, membahas tentang akhlak mulia. Gitu. Kita membahas tentang manhaj, tentang akidah. Dan itu yang terjadi kan. Tahun 80-an, tahun 90-an, sampai menjelang tahun 2000, itu yang terjadi. Dakwah salaf nggak jauh dari akidah manhaj, manhaj akidah. Di sela-selanya adalah tentang akhlak,
tentang fikih, ya. Tidak menghabiskan waktu di situ, rugi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian terhadap semua perkara yang baru, ibadah yang baru, tauhid yang baru. Karena kebenaran tidak mungkin baru, pasti lama. Lama yang dimaksud dimulai dari zaman Nabi dan para sahabat. Tidak ada kebenaran yang muncul 100 tahun setelah Nabi wafat, 200 tahun setelah Nabi wafat, 300 tahun setelah Nabi wafat. Kalau ada, berarti tidak benar. Seperti sholat nisfu Sya'ban. Antum tahu sholat nisfu Sya'ban kapan muncul? 500 tahun kira-kira setelah Nabi wafat. Ya, di mana? Di Masjidil Aqsa. Pertama kali dilakukan sholat nisfu Sya'ban itu berjamaah di Masjidil Aqsa setelah sholat maghrib. Mana mungkin sebuah kebenaran muncul 500 tahun setelah Nabi wafat? Ya, Maulid Nabi akhir abad ketiga menjelang awal abad keempat. Ya, zakat amaliyah, zakat profesi tahun 80-an, 90-an. Mana mungkin sebuah kebenaran baru muncul tahun 90-an. Sebelum itu nggak ada zakat profesi, zakat amaliyah. Begitu terima gaji potong 2,5%, terima gaji potong 2,5%. Bukan zakat ini. Zakat itu ada haul 1 tahun, dan bukan dari gaji, bukan dari pemasukan. 2,5% bukan dari gaji, tapi dari sisa. Kan dari gaji pendapatan yang kita terima setiap bulan, buat makan, buat pakaian, buat bayar listrik, buat bayar telepon dan seterusnya, itu sisa berapa dalam setahun? Sisa 30 juta, 2,5% dari 30 juta. Sisa 50 juta, ya 2,5% dari 50 juta. Sisa 5 juta, zakat enggak? Enggak, 5 juta kan di bawah nisab. Ya. Jadi ada nisab, ada haul. Mereka hilangkan nisab dan haul ini. Apa yang telah Nabi tetapkan dihilangkan. Luar biasa ini. Nabi ada nisab, ada haul. Ada haul, ada nisab. Mereka bilang enggak usah pakai nisab, enggak usah pakai haul. Luar biasa beraninya berhadapan dengan Nabi SAW. Walaupun barangkali mungkin niat mereka bagus, agar dana kaum muslimin lebih banyak tersimpan, tetap tidak mengikuti sunnah Nabi, nggak ada berkah. Keberkahan itu dengan taat dan menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerak. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua hal baru dalam ibadah ini bid'ah. Adakah hal baru yang tidak bid'ah? Enggak ada. Baru bid'ah. Bid'ah baru. Sebab kalau ada di zaman Nabi, bukan baru dan bukan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan bahwa bid'ah dibagi dua, ada yang sesat, ada yang tidak sesat, ada yang dhalalah, ada yang hasanah, silahkan berhadapan dengan Nabi SAW. Nabi yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Mana mungkin kita berani mengatakan bid'ah ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Sementara Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Mereka mengatakan tidak semua kullu itu semua. Kullu itu sebagian. Nah, maka mereka katakan sebagian bid'ah itu sesat. Kullu diartikan ba'd, sebagian. Nah, kalimat selanjutnya apa? Wa kulla dolalatin finnar, dan sebagian kesesatan itu di neraka. Begitu? Jadi sebagian kesesatan di neraka, berarti ada sesat tapi tidak terancam neraka. Rusak sekali ini. Katanya kulu sebagian. Enggak, yang sebagian kulu yang sini, yang kulu sini semua. Ini mah Yahudi ya. Ini mah nggak mau kalah. Ini mah suka-suka dia. Ini debat kusir.
Katanya kulu sebagian, berarti ini sebagian juga dong. Mosok di sini kulu sebagian, di sini semuanya. Kalau jujur, dia harus mengatakan bid'ah sebagiannya sesat, sebagiannya tidak. Kesesatan sebagian neraka, sebagian tidak di neraka. Rusak sekali kalimat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Silakan. Banyak yang mendakwahkan manhaj salaf, ini pertanyaannya, namun mereka mentahdir para ahli bid'ah, kadang ilmiah, kadang tidak ilmiah. Akibatnya banyak komentar di postingan medsos yang menimbulkan debat. Ini saya kira tidak semua kebaikan itu disebarkan. Barangkali selama ini kita beranggapan asal benar berarti harus disebarkan. Tidak. Tidak. Kita harus lihat masyarakat kita kayak apa. Kita harus melihat siapa di kiri kanan kita. Itu kiri kanan kita tetangga. Apalagi internet kita nggak tahu, bukan kiri kanan lagi ya. Yang barat, yang timur udah nggak karu-karuan. Maka tentu harus berhati-hati. Ya, jangan ada cacian, jangan ada makian, jangan tanpa hujah. Karena kan akan didengar semuanya. Gitu. Tapi kalau nggak ada cacian, nggak ada makian, yang ada hujah dalil, insya Allah. Ya, maka sekali lagi tidak semua kebenaran itu disebar. Gitu. Ada kalanya justru karena saking awamnya orang itu, ketika kita sampaikan kebenaran tentang tahdzir, justru mereka yang antipati terhadap kita. Padahal maunya kita supaya mereka antipati sama si fulan. Karena fulan ini berbahaya. Dia bilang semua agama sama, semua agama bisa masuk surga. Dia bilang ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW misalnya. Tetapi dia ini besar, kita kecil. Maksud kita baik. Setelah dan kita nggak tahu yang membaca tahdzir kita ini siapa, yang mendengar tahdzir kita ini siapa, kita nggak tahu. Sekarang gini, antum ngomongin kejelekan tokoh Islam, ya, dan itu sesat, antum tahu. Antum ngomongin di depan anak istri, nggak benar itu, kacau itu. Itu beleguk lah, apalah kasar gitu ya, agar nggak dengar istri antum. Oh ya bang, oh ya pak, anak. Masalah nggak? Masalah nggak? Nggak masalah, karena anak istri antum tentu sikoh terhadap antum, ya kan? Nah sekarang kalau antum ngomong di internet, di medsos, berbahaya. Ini yang saya maksud. Di hadapan siapa kita mentahdzir? Kalau siapa yang akan kita tahdzir, nggak masalah. Ya buktinya kan? Siapa misalnya tokoh Hasan Nasrullah, tokoh dunia kan? Antum tahdzir, nonton TV kan? Hasan Nasrullah, Hizbullah, tokoh dunia luar biasa. Oh, kacau nih orang ini, sesat nih orang ini. Yang dengar istri antum, anak antum, adik-adik, nggak masalah. Itu yang saya maksud. Ya. Kalau kira-kira didengar oleh banyak orang, kita nggak tahu siapa mereka, maka tahan. Yang mestinya dia diuntungkan malah dirugikan. Yang mestinya dia ini ditinggalkan oleh kaum muslimin malah pada simpati. Ya itu dia. Karena salah memahami kaidah tahdzir. Ingat, tahdzir tidak seperti hajar. Kalau hajar cuma dua, yang menghajar dan yang dihajar. Selesai. Saya menghajar anak saya,
agar anak saya mau sholat, mau pakai jilbab karena sudah SMP misalnya, nggak masalah. Saya dengan anak saya, nggak ada melibatkan orang lain. Beda dengan tahdzir. Tahdzir itu saya yang mentahdzir, dia yang saya tahdzir. Satu lagi, di hadapan siapa saya mentahdzir, itu harus diperhatikan. Itu harus diperhatikan. Ini yang banyak tidak diperhatikan. Maka yang ditahdzir mestinya dijauhi, malah didekati oleh kaum muslimin, diuluk-ulukan, simpati. Yang mentahdzir habis. Itu dia. Karena tidak faham kaidah tahdzir. Kaum Khawarij mulai bermunculan di zaman ini. Apabila ini benar, apa nama yang mereka gunakan untuk organisasi atau golongan? Yang jelas seperti NII atau diplesetkan N11, kemudian LDII, Islam Jamaah. Ini para da'i, para duat mestinya sudah tidak boleh lagi ragu-ragu. Ya, dan walillahil hamd, entah berapa ratus, berapa ribu mereka keluar dan ngaji manhaj salaf di Jakarta, di Bintaro, di BSD, di Jogja, ya, setahu saya mengaku saya mantan LDII, saya mantan. Karena memang rapuh hujahnya, berhadapan dengan salaf, rapuh hujah mereka. Bagaimana masjid yang bisa dipakai sholat cuman masjid mereka doang? Masjid-masjid yang ada di luar mereka itu najis, masjid tiram, nggak ada hujah sama sekali, rapuh, dan mereka terkalahkan oleh manhaj salaf. Ya. Dan apapun yang mudah mengkafirkan sesama muslim, hati-hati, Khawarij. Karena bagi Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Jadi berzina kafir, minum khamar kafir, berjudi kafir, berbohong kafir. Itu keyakinan Khawarij. Berarti presiden kita, menteri-menterinya, pejabatnya kafir semua menurut mereka. Indonesia ini negeri kafir. Tapi sayang mereka masih ada di Indonesia. Padahal kalau mereka tahu sabda Nabi, inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Mestinya mereka nggak boleh hidup di Indonesia. Kan mereka sendiri yang mengatakan Indonesia negeri kafir. Okay. Adapun ahlu sunnah mengatakan Indonesia negerinya kaum muslimin, bukan negeri kafir. Negeri kafir itu Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, itu negeri kafir. Bolehkah kita hidup di sana? Nggak boleh. Bermukim di sana? Nggak boleh. Paling berobat, mungkin belajar ilmu dunia tentunya, bukan ilmu agama, ya, atau bisnis mungkin seminggu 2 minggu di sana. Adapun mukim tidak boleh. Pekerjaan saya mengantar teman-teman disabilitas ke gereja untuk beribadah. Nggak boleh, haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini bertolong-tolongan dalam hal dosa. Ke gereja kan dosa, kufur. Antum bantu, dianterin, nggak boleh. Jangankan nganterin, nunjuk saja nggak boleh. Pak, saya mau kebaktian, gereja sebelah mana? Oh, situ. Ini membantu. Sekedar nunjuk saja. Ya. Nggak boleh, haram. Ya. Salahin juga nggak boleh. Oh, sono no, gitu. Salahin nggak boleh juga, bohong kan. Ya udah diem aja, ya. Nah, ada yang jahil kan, salahin aja dah. Nggak boleh, bohong kan dosa, ya kan. Udah diem aja. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi sejarah dihancurkannya dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah? Antum barangkali tidak paham, tidak seperti itu ceritanya, dan itu sudah selesai, sudah lewat, sudah berlangsung, sudah nggak usah dibahas lagi secara sikap, nggak usah bersikap. Secara ilmiah boleh, ya, tidak seperti itu. Ya sama dengan itu kan bagian dari fitnah.
Sama dengan peperangan antara Ali dengan Muawiyah, Ali berselisih dengan Aisyah, Zubair, Tolha. Kemudian tadi Hajjaj bin Yusuf membunuh Abdullah bin Zubair. Awalnya kan Abdullah bin Zubair khalifah yang sah. Dan seterusnya itu sudah disabdakan oleh Nabi. Fitnah seperti kamaujil bahar. Yamuju kamaujil bahar. Fitnah seperti gelombang di lautan. Gelombang itu kan besar dan tidak pernah berhenti. Antum pernah lihat laut, misalnya laut selatan? Tumben nih, nggak ada ombaknya. Nah, tentu nggak mungkin kan? Terus ombak itu ada. Kadang besar sekali, kadang sedang. Nah, itu sifat fitnah itu. Jadi semenjak fitnah itu muncul setelah dibunuhnya Umar sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai sampai hari ini. Maka yang penting kita selamat dari fitnah itu. Adapun menghentikan fitnah itu nggak mungkin. Nah, kecuali nanti di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa itu bukan masih ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada Dabbatul Ard. Artinya fitnah itu akan selalu ada. Bolehkah, berhakkah saya membatasi istri untuk mengunjungi keluarganya? Boleh. Boleh, hak kita, hak suami. Dan didiklah istri kita untuk taat pada suami. Ini hak suami. Antum membolehkan, bagus. Antum melarang karena satu dan lain hal, boleh, berhak. Dan begitulah istri. Harus terus dipantau, terus diarahkan. Jangan dibiarkan. Terus dibiarkan terus. Semakin bengkok. Sabda Nabi kan? Sabda Nabi. Jika engkau biarkan istrimu, ya engkau akan bersama dengan istri yang bengkok. Maka diarahkan. Ya. Nah, kalau langsung tiba-tiba keras, tanpa diarahkan, tanpa tarbiyah, maka akan patah. Ya. Enggak pernah ngomong tentang sunnahnya ta'adud, enggak pernah ngomong-ngomong soal poligami, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba kawin lagi. Ya hancur, enggak siap. Ya, antum ngomongin dulu ini sunnah Nabi, ini halal, ini boleh, ini begini. Oh, marah dia, ya nggak apa-apa. Ya, besok, ya jangan besok lah ya. Minggu depan omongin lagi, ya kan? Oh, marah lagi, pelan begitu. Ya, terus ngomong lagi. Ya, nanti bisa marah, ngomongin kawin, sana kawin. Bisa juga kan, ngomong doang. Bisa juga kan, karena udah ditarbiyah. Jangan diem tiba-tiba kawin lagi, nggak bisa seperti itu. Ingat, perempuan itu bengkok dan mudah patah, maka pelan begitu. Maka Rasul mengkiaskan wanita itu dengan anak-anak. Safih itu ada dua. Safih sufaha itu ada dua. Anak-anak dan wanita. Mirip-mirip. Anak-anak kan begitu kan. Marah-marah nanti begini, ya kita yang nawin gitu. Sabar. Wajib kita sabar. Dengan kenakalan anak-anak, dengan tingkah kemarahan istri kita, wajib kita sabar. Lihat Rasulullah SAW, sabar luar biasa. Sebagian ustadz sunnah dalam menghadapi perbedaan mereka selalu bilang ini ikhtilaf, ini ikhtilaf. Bagaimana sikap kita? Ya, ketika itu ada khilaf, apakah berarti dua-duanya benar? Ini ada khilaf. Apakah otomatis dua-duanya benar? Ya tentu ada yang lebih kuat. Nah, sebagai pencari ilmu kita belajar mana? Sebab ketika membiarkan, jangan dibahas, jangan rame, ini kan khilaf. Ini ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, ulama yang berpendapat
wali bukan syarat sah nikah? Ada nggak? Ada. Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat beliau nikah itu nggak perlu pakai wali. Berani antum amalkan ini? Ya, antum nikah ya tanpa wali, enak bener itu ya. Antum punya temen perempuan mau diajak nikah, udah diem. Karena nggak pakai wali sah kan? Saksi gampang lah cari saksi. Ijab kabul ya pasti kan, ijab kabul mau sama mau, ya. Apalagi mahar gampang. Berani antum amalkan pendapat Abu Hanifah ini tanpa wali? Saya kira antum nggak berani, karena antum tahu hadis. Man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun batil. Barang siapa yang menikah tanpa wali, tanpa dua orang saksi, maka nikahnya batal. Antum mau berpegang pendapat Abu Hanifah lalu tinggalkan sabda Nabi ini? Tentu gak berani antum. Ini contoh bahwa ketika ada orang, udah ini kan ada khilaf, ini ada khilaf, bukan berarti kemudian dua-duanya benar. Bahas. Ya termasuk pendapat beliau. Salam sholat itu tidak, ketika sholat nih salam ke kanan, salam ke kiri tidak wajib, bukan rukun. Berarti ketika habis baca syahadat kemudian kentut, sah nggak sholatnya? Sah. Karena kan belum salam kan nggak wajib, bukan rukun. Berani atau amalkan? Ini menunjukkan bahwa tidak mentang-mentang ada ulama yang berpendapat lalu pasti benar. Kan ulama manusia, bisa benar bisa salah. Ya. Dan itu kan dimulai dari sahabat. Kesalahan pendapat itu bukan sekedar ulama Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tidak, sahabat. Antum tahu kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu, kesalahan Ibnu Mas'ud dalam masalah tidak boleh nikah dengan wanita ahlul kitab, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, kesalahan Aisyah dalam masalah sutra sholat. Ada. Itu selevel sahabat. Gimana di bawahnya? Tentu banyak. Dan lalu kita katakan asal ada ulama yang berpendapat berarti boleh dipegangi. Sahabat aja nggak boleh. Ya. Antum mau berpegang pendapat Abu Bakar dan Umar bahwa haji tamattu itu tidak boleh, haji tamattu itu nggak ada? Nah, saya kira nggak ada sampai hari ini ulama yang mengikuti pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Haji tamattu tidak ada, karena memang salah. Sekali Abu Bakar dan Umar salah, dan itu mungkin. Yang tidak mungkin salah hanya Rasulullah SAW. Tadi maksud saya Rasul dan para sahabat itu kesepakatan sahabat. Rasul dan kesepakatan sahabat. Rasul dan kesepakatan sahabat. Nah itu pasti benar. Adapun sahabat orang per orangnya bisa benar bisa salah. Contohnya Abu Bakar dan Umar tadi dalam masalah haji tamattu. Ibnu Mas'ud dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab. Ibnu Umar dalam masalah mandi junub dan seterusnya. Ada pernyataan bahwa Salafi mengkapling surga. Ini tidak perlu ditanggapi, kalimatnya aja udah ya antum tertawa dengarnya, nggak perlu ditanggapi ya. Kecuali ilmiah, ini kan nggak ilmiah, ya biarkan aja. Memang mereka mengeluarkan unek-uneknya, ya biarkan aja, udah keluarkan. Ya persis seperti Abu Jahal Abu Lahab mengeluarkan unek-uneknya. Muhammad gila, Muhammad kemasukan jin, Muhammad abtar. Ditanggapi nggak oleh Nabi? Dibalas nggak oleh Nabi? Enggak. Orang nggak ilmiah, udah biarkan saja. Yang kayak gini biarkan saja. Karena memang menunjukkan itulah mereka nggak ilmiah. Ya. Nah, beda dengan salaf kan, ini kan dalil yang mengatakan kulluhum finnar ila ta'ifatan wahidatan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang bilang begitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang bilang, masuk kita tolak? Nah, hanya Rasul dan para sahabat yang selamat masuk surga, semuanya masuk neraka kecuali yang ikut Rasul dan para sahabat. Kan begitu, enak kan? Nah, mari kita belajar mengikuti Rasul dan para sahabat, bukan klaim, bukan menyatakan dirinya pasti masuk. Mari kita belajar. Mari kita belajar.
agar kita juga sama dengan Rasul dan para sahabat, dijamin surga. Maka mari kita ikuti agamanya Rasul dan para sahabat. Yang Rasul dan para sahabat tidak lakukan, jangan kita lakukan. Rasul dan para sahabat mau makan, mau minum, mau wudu, baca bismillah apa bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bagian. Jangan anggap kecil sepele. Rasul dan para sahabat baca bismillah. Tanpa lafaz ar-Rahman ar-Rahim, kita ikuti bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau wudu bismillah, tanpa ar-Rahman, tanpa ar-Rahim. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat mencontohkan seperti itu. Ya. Apa penyimpangan dari Murji'ah? Dari kata-kata irja, roja, berharap tanpa ketakutan. Oleh karena itu bagi orang Murji'ah, iman itu tidak dipengaruhi oleh amal dan maksiat. Mau sholat, mau puasa, mau zina, mau khomer, mau judi, mau memperkosa, iman tetap. Gitu. Ini kesesatan Murji'ah luar biasa. Sebagian ulama mengkafirkan mereka, sesat sekali. Dan tidak bisa naik, tidak bisa turun. Iman ya segitu. Ya. Oleh karena itu para pelacur, para penjahat, para perampok tapi muslim dengan para ulama imannya sama apa tidak? Sama menurut mereka. Sama. Dengan Rasulullah sama. Dengan Jibril sama. Ini keyakinan sesat Murji'ah. Bagaimana ketika kita bermakmum dengan imam yang kunut subuh? Tentu kita harus tetap berdiri. Jangan mentang-mentang bid'ah lalu kita langsung sujud. Enggak boleh, ya. Kita tunggu. Ya, lah kan bid'ah, kenapa ditunggu? Udah langsung sujud saja, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Kita harus adil. Kita harus dengan fikih yang benar. Berdiri. Tapi jangan ikut-ikutan berbuat bid'ah. Kalau ikut ngangkat tangan, ya ikut berbuat bid'ah. Nah ini seperti tadi, lah kan itu pendapatnya Imam Ahmad, kan itu anak ulama. Ya pendapatnya Syekh Albani gimana? Apa Syekh Albani bukan ulama? Apa Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah bukan ulama? Apa Hasan Basri bukan ulama? Ya, kan beda. Nah, kita pilih yang Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Tsauri tidak mengangkat tangan karena memang bid'ah, masuk bid'ah diikuti, ya, tidak mengangkat tangan, tidak amin-amin, ya, tapi harus tetap berdiri. Ana terganggu, ini mungkin dari Ahwat ya, Ana terganggu dengan ibu-ibu yang membawa anak-anak dan berisik juga. Nah, ini salah satu akhlak yang harus dibenahi ya, ini panitia ya. Gimana caranya supaya kajian-kajian itu tenang ya, konsentrasi. Kasihan yang mau belajar terganggu dengan anak-anak, dengan ibu-ibu yang ngobrol ya kan. Bagaimana sikap kita terhadap kelompok jamaah tahdzir yang menjelek-jelekkan Ustaz Salaf? Yang penting kita nggak ikut-ikutan, ya. Ya biasa. Yang kayak gitu itu biasa. Cacian, makian, hinaan biasa, sangat biasa. Ya, yo ustaz-ustaznya aja sabar, masa antum nggak sabar? Ya, ustaz-ustaznya dijelek-jelekkan tahu itu. Ustaz saja, Ustaz Hakim, Ustaz Jadid kan tahu dijelek-jelekkan. Ketawa aja biasa. Sama dengan Rasul, para sahabat berdakwah, dicaci maki biasa. Ya, sudah. Ini namanya juga cacian makian, kecuali hujah, kecuali dalil. Kita hadapi dengan hujah pula. Cacian makian buat apa? Ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.